Suami Kaye ini merasa terganggu dengan tangisan anak bungsu mereka. Dia marahin si Kaye karena sebagai seorang ibu, menurut suaminya, si Kaye ini dianggap nggak bisa menenangkan anaknya yang menangis. Dan sampai di dapur, Kaye melihat microwave-nya terbuka. Sempat juga mereka menemukan ada dot bayi yang sudah dalam keadaan meleleh di dalam microwave. Di dalam microwave terdapat ada seorang bayi yang sudah terbakar hampir di seluruh tubuhnya. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya belajar dari yang mati. Pihak yang berwenang menanggapi laporan telepon dari seorang ibu yang terdengar panik. Di telepon, sang ibu ini memohon agar pihak yang berwenang segera datang ke rumahnya karena ada hal mengerikan yang terjadi pada anaknya. Dan begitu mereka sampai ke rumah sang ibu, pihak yang berwenang menemukan sesuatu yang mengejutkan dan juga mengerikan. Di dalam microwave terdapat ada seorang bayi yang sudah terbakar hampir di seluruh tubuhnya. Tanda-tanda luka bakar terlihat jelas, mulai dari bagian kepala, badan, tangan, dan juga kaki. Dan waktu dicek, luka bakar yang dialami oleh bayi tersebut adalah luka bakar derajat 3, di mana luka bakar ini sudah mengenai seluruh lapisan kulit. Jadi secara umum luka bakar itu dibagi menjadi 3 menurut kedalamannya. Derajat pertama, luka bakar itu hanya mengenai lapisan atas kulit. Ciri-cirinya kulit hanya tampak kemerahan dan mengelupas. Dan di sini biasanya penderitanya masih merasakan sakit. Yang kedua, derajat kedua, luka bakar ini hanya mengenai lapisan atas dan tengah kulit. Ada lepuhan yang berisi cairan tubuh, terasa sangat nyeri dan ada bercak-bercak merah dan putih. Dan luka biasanya tampak basah. Yang terakhir, derajat 3, luka bakar sudah mengenai lapisan atas, tengah, dan juga bawah kulit, di mana di lapisan bawah itu ada jaringan lemak, dan di sini kulitnya tampak kering berwarna merah kecoklatan atau hitam pekat. Pada keadaan ini penderita sudah tidak lagi bisa merasakan nyeri, tapi inilah justru yang menandakan luka sudah sangat parah. Dan kulit bayi tersebut terlihat kering, warnanya merah kecoklatan dan sesuai dengan luka bakar derajat 3. Perlukaan ini banyak ditemukan di tubuh bagian depan, terutama di bagian wajah si bayi. Siapa ya yang tega melakukan hal begitu kejamnya kepada bayi yang gak bersalah ini? Ibu yang melaporkan kasus yang menimpa bayinya ini kita sebut saja dengan inisial KY. KY ini adalah seorang ibu berusia 29 tahun yang punya 4 orang anak. Jadi 3 orang anak pertamanya itu semua laki-laki, usianya antara 7 sampai 10 tahun. Dan juga ada 1 anak perempuan yang baru berusia 6 minggu. Dan ini adalah anak yang ditemukan di dalam microwave. Kita sebut aja nama anak Kaye ini adalah anak bungsunya. Pihak yang berwenang berusaha menenangkan Kaye yang saat itu tentu saja dalam keadaan syok. Bahkan si Kaye ini berkali-kali dia menyalahkan dirinya sendiri. Setelah Kaye cukup tenang, pihak yang berwenang minta keterangan kepada Kaye. Gimana bisa kok bayinya yang baru berusia 6 minggu berada dalam mesin pemanas makanan? Kaye menceritakan kronologi kejadian kepada pihak yang berwenang dengan gugup. Dia bilang dia tuh nggak tahu persis bagaimana bayinya bisa tiba-tiba aja ada dalam microwave. Dan pelan-pelan Kaye pun mulai menceritakan kronologinya dengan runut. Kaye bilang hari itu dia menyiapkan makan siang untuk suaminya. Jadi suami Kaye ini memang sering pulang ke rumah saat istirahat makan siang di kantornya. Kebetulan letak kantornya nggak begitu jauh. Di tengah-tengah kesibukannya menyiapkan makan siang, sementara suaminya di meja makan, anak bungsunya ini si perempuan nggak berhenti menangis.
Padahal udah segala macam cara Kaye coba untuk menenangkan anak bungsunya ini. Tapi nggak ada satupun yang berhasil. Dan gara-gara ini juga Kaye sempat bertengkar dengan suaminya. Suaminya marah, dia bilang saya itu pengen pulang makan siang dengan tenang, pengen istirahat. Kamu tenangin dong bayi kamu ini. Ya teman-teman, suami Kaye ini merasa terganggu dengan tangisan anak bungsu mereka. Dia marahin si Kaye karena sebagai seorang ibu, menurut suaminya, si Kaye ini dianggap nggak bisa menenangkan anaknya yang menangis. Dan di tengah-tengah sedang bertengkar dengan suaminya, Kaye mengaku tiba-tiba aja pandangannya kabur dan dia melihat kilatan-kilatan cahaya. Tubuhnya terasa lemas dan dia pun terjatuh. Dan saat itu kata Kaye, suaminya sempat membawa Kaye ke dalam kamar untuk istirahat. Kaye bilang di kamar itu dia sempat tertidur karena kelelahan habis kehilangan kesadaran. Dan ketika dia bangun, suasana rumahnya sudah sepi, nggak ada suara sama sekali. Kaye berkata saat itu mungkin suaminya sudah kembali lagi ke kantor setelah makan siang. Kaye sempat nih menengok ke box bayi yang ada di samping tempat tidurnya. Dia heran, kok box bayi tempat anak bungsunya biasa tidur kok kosong? Bayinya ada di mana? Kaye langsung keliling rumah untuk mencari anaknya. Dan sampai di dapur, Kaye melihat microwave-nya terbuka. Dan disitulah dia melihat anak bungsunya sudah terbaring tidak bergerak. Kaye segera menelpon pihak yang berwenang. Dia bilang satu, dia sangat ketakutan, dia nggak berani memegang tubuh anaknya. Dia takut begitu dia pegang nanti malah keadaan anaknya semakin parah. Dan waktu dimintai keterangan oleh pihak yang berwenang, Kaye kelihatan masih syok. Jadi pihak yang berwenang segera membawa Kaye ke kantor. Ada juga sebagian pihak yang berwenang yang segera mendatangi suami Kaye di kantornya. Suami Kaye juga segera diamankan ke kantor pihak yang berwenang untuk dimintai keterangan secara terpisah dengan Kaye. Sementara jasad bayi malang tersebut dikirim ke bagian forensik untuk dilakukan proses otopsi. Pihak yang berwenang juga melakukan penyisiran di tempat kejadian, yaitu rumahnya Kaye. Mereka mencoba mencari titik terang terkait apa yang sebenarnya terjadi. Sempat juga mereka menemukan ada dot bayi yang sudah dalam keadaan meleleh di dalam microwave. Dan penemuan ini membuat pihak yang berwenang semakin curiga sekaligus sedih. Mereka nggak bisa membayangkan nih, kesakitan seperti apa yang dialami oleh anak bungsunya Kaye sebelum meregang nyawa. Dan di kantor pihak yang berwenang, suaminya Kaye segera dimintai keterangan. Berulang kali suaminya Kaye bilang dia sama sekali nggak tahu bagaimana anak mereka ini bisa berada di dalam microwave. Dan suami Kaye tentu aja syok mendengar kejadian itu. Dia ingin segera bertemu Kaye untuk tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sementara itu di ruang interogasi jawaban Kaye juga nggak kalah membingungkan pihak yang berwenang. Sama seperti sang suami, Kaye nggak tahu nih bagaimana bayi mereka bisa berada di dalam microwave. Udah pasti pihak yang berwenang semakin curiga dengan Kaye dan juga suaminya. Kok kayaknya ada yang ditutupi ya oleh keduanya. Akhirnya pihak yang berwenang melibatkan pihak perlindungan anak karena mereka khawatir dengan kondisi ketiga anak Kaye yang lain. Jadi untuk sementara waktu ketiga anaknya Kaye ini diungsikan ke rumah keluarga mereka yang lain. Dan hak asuh Kaye beserta suaminya terhadap anak-anak mereka semuanya dicabut teman-teman. Karena mereka berdua terbukti telah melakukan penelantaran dan juga kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa anaknya. Tapi masih ada satu pertanyaan penting yang belum terjawab. Siapa yang memasukkan anak bungsu mereka ke dalam microwave? Dokter yang otopsi anak bungsunya ini menyampaikan hasil otopsi. Anak bungsunya ini mengalami luka bakar yang mengenai 60% dari tubuhnya. Luka bakarnya dalam sampai ke lapisan atas otot. Saat dilakukan otopsi, organ dalam si korban ini juga mengalami luka bakar yang serius. Dan luka bakar di tubuh anak bungsunya tidak membentuk pola tertentu. Banyak ditemukan di bagian wajah, tangan, dan kaki, dan juga kebanyakan itu ada di bagian depan. Dan sebab anak bungsunya ini meregang nyawa adalah karena paparan suhu tinggi yang luas di tubuh sehingga mengakibatkan jaringan kulit terbakar. Kulit yang rusak membuat cairan tubuh ini keluar dari pembuluh. Peradangan kulit yang luas juga menyebabkan terjadinya kebocoran cairan tubuh ke jaringan.
Dan akibatnya cairan dalam pembuluh menurun drastis. Organ-organ vital otomatis tidak mendapatkan pasokan oksigen dan akhirnya rusak. Selain itu, kerusakan kulit yang luas juga menyebabkan bakteri, virus, jamur dengan gampang masuk ke dalam tubuh. Terjadilah infeksi yang kemudian menyebar melalui pembuluh dan memperparah keadaannya korban. Inilah yang kemudian disampaikan oleh dokter forensik kepada pihak yang berwenang. Dokter forensik mendapat informasi terkait adanya temuan dot yang dalam keadaan sudah meleleh di microwave rumahnya si KY. Dari hasil otopsi memang diduga kuat kalau hilangnya nyawa anak bungsunya disebabkan oleh gelombang panas microwave. Dokter forensik juga punya dasar ilmiah yang kuat untuk kesimpulannya. Teman-teman, pengungkapan kasus forensik itu harus berdasarkan scientific crime investigation. Harus ada dasar bukti yang diverifikasi secara ilmiah. Data yang nanti disajikan di pengadilan harus objektif. Hal ini tentu aja untuk menghindari adanya kesalahan tuduh. Saat dokter forensik yang menangani jasad anak bungsunya, itu dia punya data dari hasil otopsi. Nah, data hasil otopsi ini harus dibandingkan nih dengan data ilmiah yang terpercaya. Oleh sebab itu, dokter forensik mencari laporan kasus di berbagai jurnal kedokteran terkait luka bakar akibat sinar radiasi, khususnya microwave. Dia mendapatkan ada beberapa laporan kasus dengan pola kerusakan yang sama dengan anak bungsunya si KY tadi. Dan sebagian besar ini didapatkan pada kasus penganiayaan anak. Sebagai contoh, ada seorang bayi berusia 14 bulan yang ditaruh dalam microwave oleh ibunya selama 1 menit. Dan perlukaan di tubuh anak tersebut mirip dengan yang dialami oleh anak bungsunya KY. Dan hasil analisis dokter inilah yang kemudian disampaikan kepada pihak yang berwenang. Pihak yang berwenang juga ikut mencari bukti dari laporan kasus di mana korban ini mengalami luka serupa dengan anak bungsunya. Dan dengan cepat, pihak yang berwenang langsung menemukan ternyata ada 2 kasus serupa. Dan keduanya adalah kasus tindak kekerasan pada anak-anak. Usia anak-anak tersebut masih sangat kecil dan ukuran tubuhnya mereka juga masih muat jika dimasukkan ke dalam microwave. Pola luka di tubuh para korban mirip dengan dialami oleh anak bungsunya KY tadi. Saat inilah pihak yang berwenang mulai menemukan adanya titik terang dari pemeriksaannya KY. Saat diperiksa untuk kesekian kali oleh pihak yang berwenang, kondisinya KY ini tampak tetap tenang seperti biasa. Sama sekali nggak ada tanda-tanda trauma, bahkan KY ini nggak kelihatan merasa sedih karena kehilangan anak bungsunya. Dan lebih lagi, keterangan KY ini juga berubah-ubah dan nggak konsisten. Pihak yang berwenang terus menginterogasi KY untuk menanyakan kronologi kejadian yang menyebabkan bayi KY ini kehilangan nyawanya. Pada akhirnya teman-teman tahu, KY ini bilang kalau mungkin saja dia yang telah meletakkan bayinya dalam microwave. Teman-teman mungkin bertanya-tanya ya, apa maksud KY dengan mungkin aja dia? Kok ada mungkinnya? KY ini mengaku kalau dia tuh punya riwayat kehilangan kesadaran. KY ini sering hilang ingatannya setiap kali dia kehilangan kesadaran. Dia mengaku sebelum kehilangan kesadaran pasti merasakan ada pertanda. Seringkali dia berhalusinasi, entah melihat pohon, melihat rumah, melihat apa, atau kadang-kadang KY ini melihat kayak sekelebat cahaya putih. KY ini juga mengaku kok dia punya masalah gangguan saraf yang ditandai dengan kecenderungan kehilangan kesadaran yang berulang. Dan ini tidak bisa diprediksi. KY ini menjelaskan kepada pihak yang berwenang, ada semacam aktivitas saraf yang nggak normal di otak saya. Kadang-kadang terjadi pergerakan tubuh tanpa saya sadari. Dan setelah itu saya mengalami penurunan kesadaran. Kadang-kadang kehilangan kesadaran ini bisa terjadi secara parsial. Seperti kayak kedutan atau sensasi aneh di salah satu bagian tubuhnya si KY. Bisa juga kadang-kadang tuh seakan-akan melibatkan seluruh otaknya KY. Jadi anggota tubuhnya itu lemas atau gerakan tanpa sadar. Dan KY ini selalu kelihatan bengong atau melamun. Atau bisa juga KY ini mengalami kebingungan, perubahan suasana hati, atau kesulitan mengingat-ingat sesuatu. Menurut pengakuan KY, inilah yang dia alami. Dan akibat kondisi ini, ketika KY mengalami kehilangan kesadaran tanpa sadar, dia tuh bisa aja meletakkan bayinya di dalam microwave.
Dan berdasarkan pengakuannya, KY pun ditahan sementara di kantor pihak yang berwenang. KY sudah menjadi tersangka dan kasusnya kini pun diproses sampai ke pengadilan. Waktu melakukan pembelaan, KY ini menyebutkan kalau kondisi kesehatan inilah alasan dia tidak sadar akan apa yang dia lakukan. Kuasa hukum KY juga mengajukan alasan ini dengan harapan nanti hakim dapat memberikan keringanan hukuman. Dan gak cuman itu teman-teman, KY juga memberikan pernyataan yang membuat semua orang syok. Dia mengungkapkan bahwa dia menderita kepribadian ganda. Jadi semacam ada dua sosok yang berbeda dalam dirinya KY. Kok bisa ya KY mengalami kondisi seperti ini? Jadi secara jelas kepribadian ganda disebut juga dengan dissociative identity disorder, yaitu gangguan kejiwaan di mana seseorang merasa mempunyai dua atau lebih identitas atau kepribadian yang berbeda. Kepribadian ini secara bergantian itu mengambil kendali atas perilaku seseorang itu. Biasanya ini berhubungan dengan adanya trauma yang berat. Seseorang itu memisahkan ingatan, emosi, dan juga kepribadian yang berhubungan dengan traumanya sebagai mekanisme perlindungan diri. Beberapa penelitian menunjukkan kalau ini tuh ada hubungannya dengan gangguan pada fungsi otak bagian amigdala, hipokampus, dan juga korteks prefrontal. Bagian-bagian ini berperan dalam pengelolaan emosi, ingatan, dan juga penanganan stres. Penderita biasanya menunjukkan dua atau lebih identitas yang berbeda. Dan setiap identitas ini punya pola perilaku dan juga ingatan yang unik. Seringkali penderita nggak ingat peristiwa yang terjadi saat identitas lain sedang mengambil alih. KY mengaku inilah yang dia alami saat itu. Pemicunya adalah depresi pasca melahirkan dan juga riwayat trauma semasa kecil. Kalau teman-teman ingat, ini mirip dengan novel Kim Ji-young Born 1982. Tokoh utama diceritakan memiliki dissociative identity disorder. Jadi tokoh utamanya ini bicara dengan suara orang lain, sikap dan kepribadian itu berubah-ubah. Dan setelah ditelusuri, ternyata pemicunya adalah trauma semasa kecil dan juga stres yang dia pendam. Selain itu, dia juga menderita adanya depresi pasca melahirkan. Karena itulah KY mengaku menderita penyakit ini. Dia merasa bahwa dia nggak bisa bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan pada anak bungsunya. Akhirnya persidangan KY pun terpaksa mengalami kemunduran. Karena kondisi kejiwaan KY perlu diperiksa lebih dahulu. Apa benar nih KY mengalami kepribadian ganda? Dalam persidangan untuk mengecek kejiwaan seseorang perlu melibatkan psikiatri forensik. Dissociative identity disorder atau penyakit kejiwaan lain nggak bisa sembarangan didiagnosis. Psikiatri forensik harus digunakan untuk mengevaluasi kebenaran dari pengakuannya KY. Selain itu perlu diketahui nih, pengaruh gangguan tersebut terhadap perilakunya KY. Psikiatri forensik melakukan wawancara untuk menggali riwayat hidupnya KY. Pemeriksaan berfokus pada tanda-tanda perubahan identitas, hilang ingatan, atau perilaku yang tidak konsisten. Psikiater yang menangani KY juga mengamati perilaku KY selama diperiksa. Pemeriksaan dilakukan secara teliti untuk melihat nih, apakah mungkin KY hanya pura-pura punya gangguan kejiwaan. Karena tujuannya udah pasti teman-teman, supaya KY bisa menghindari hukuman yang berat. Kalau terbukti memiliki gangguan kejiwaan, maka KY terhindar dari hukuman yang setimpal dengan apa yang dia lakukan. Jika gangguan kejiwaannya terbukti mempengaruhi kontrol perilakunya tersangka, hal ini dapat menjadi dasar untuk mengurangi tanggung jawab pidana. Karena tersangka nggak bisa bertanggung jawab jika kejahatan tersebut memang dilakukan oleh kepribadiannya yang lain, di mana ini nggak disadari oleh kepribadiannya yang utama. Psikiater bisa merekomendasikan perawatan kejiwaan intensif sebagai alternatif hukuman jika memang terbukti gangguan inilah yang mempengaruhi KY. Setelah melalui proses pemeriksaan yang teliti, pihak yang berwenang memutuskan untuk menghadirkan beberapa ahli kejiwaan sebagai saksi ahli. Dan berdasarkan analisis mendalam para ahli, disimpulkan nih bahwa KY tidak menderita kepribadian ganda. Selain itu, ternyata KY tidak mengalami kehilangan kesadaran saat sedang melakukan aksinya itu. Temuan ini didukung dengan laporan pihak medis saat KY pertama kali ditemui oleh pihak yang berwenang. Kata mereka, dia tampak nggak terlihat mengalami disorientasi atau kelihatan kebingungan sama sekali. Pada kasus kehilangan kesadaran, biasanya pasien itu akan mengalami gangguan ingatan.
Pasien bahkan nggak ingat kalau dia mengalami kehilangan kesadaran. Tapi saat pihak yang berwenang pertama kali datang ke rumah KY ini tampak sangat tenang dan mampu menjawab semua pertanyaan dengan lancar. Dia kelihatan kayak sedih, panik, tapi semuanya bisa dijawab dengan lancar. Bahkan nih, waktu ditanyai, KY bisa mengingat dengan sangat jelas saat dia mengalami kehilangan kesadaran. Dan akhirnya KY pun mengakui perbuatannya yang sebenarnya. KY menjelaskan bahwa saat itu dia sedang merasa sangat stres dan juga kelelahan. Karena selain mengurus rumah, KY ini juga punya usaha sampingan secara online. Jadi pagi itu dia sedang sibuk menyelesaikan pekerjaan depan komputer. Di tengah-tengah kepanikan KY yang ingin menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, bayinya ini tuh nggak berhenti menangis dan suara tangisannya tuh sangat-sangat keras. KY udah berusaha menghentikan tangisan bayinya, tapi si bayi terus menangis tanpa henti. Dan pada satu titik, dalam keadaan frustrasi, KY mencapai puncak kekesalannya. Dia gendong bayinya, kemudian dia masukkanlah ke dalam microwave. Dan gak cuma itu, KY menyalakan microwave dan membiarkan bayinya terpanggang selama kurang lebih 2 menit. Teman-teman bisa bayangin ya, gimana tersiksanya bayi tersebut saat itu. Sementara 2 menit itu, KY tuh gak berbuat apa-apa teman-teman. Dia cuma berdiri di depan microwave, dia saksikanlah bayinya itu menangis, teriak-teriak kesakitan, dan akhirnya bayinya meregang nyawa. KY mengaku dia tuh sama sekali gak bermaksud menghilangkan nyawa anaknya. Dia tuh cuma berharap kalau nanti anaknya kesakitan, pada satu titik anaknya bisa berhenti menangis. Dan saat melihat bayinya sudah nggak bernyawa, KY sempat kebingungan karena dia nggak tahu harus berbuat apa. KY akhirnya menelpon pihak yang berwenang yang mengarang cerita agar nggak mendapat hukuman. Dan karena kelakuan kejinya ini sudah terbukti, KY pun dihukum setimpal dengan perbuatannya. Sementara 3 anak yang lain akhirnya dirawat oleh keluarga KY yang lain. Saya mengangkat kasus ini berdasarkan kisah yang terjadi di Amerika Serikat pada tahun 2011. Teman-teman, yang namanya menjadi seorang ibu itu bukan tugas yang mudah. Sudah pasti diperlukan dukungan dari orang-orang sekitar. Depresi pasca melahirkan bukan tanda kelemahan. Ini adalah kondisi medis serius yang memerlukan perhatian khusus. Banyak ibu yang ragu-ragu mencari bantuan karena mereka takut. Mereka takut dikatai lemah dan bahkan nggak pantas untuk menjadi seorang ibu. Padahal nggak seharusnya seorang ibu merasa malu mencari pertolongan. Mengakui kalau diri mereka perlu bantuan itu adalah langkah utama dalam menuju pemulihan. Saya harap dengan kesadaran akan pentingnya kesehatan mental, kejadian semacam ini tidak terjadi lagi.